Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Biarlah kiranya pagi hari ini kita semua merasa diberkati Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan, dan biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah senantiasa buat hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, di sepanjang hidup kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, karena penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang beribadah di rumah saat ini. Biarlah roh Allah, biarlah berkat Allah tercurah pada masing-masing keluarga, masing-masing pribadi saat kami beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, kita mau naikkan pujian ini. Walau kami tidak bisa melihat semua rencana-Mu Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Ku sadar dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat
semua hal yang kita inginkan dalam hidup ini akan menjadi kenyataan. Tidak semua harapan kita akan menjadi kenyataan. Tapi percayalah satu hal, bahwa yang Tuhan inginkan buat kita, yang Tuhan rencanakan buat kita, semua itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus berharap akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan yang terbaik buat kita, bukan kehendak kita sendiri. Kita memohon kepada Tuhan untuk ajar kita untuk setia kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Terima kasih Bapa di surga buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan.
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya yang di rumah? Saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita sudah tadi memuji Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sudah lakukan dan saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mulai, saya akan bersama saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Patutlah kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Pembelaan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami ada. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, urapi hati dan pikiran kami. Sehingga hati kami menjadi siap menjadi tempat taburan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini akan saya berikan tema khotbah saya pada saat ini adalah berkat orang jujur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan dan pemulihan Tuhan sampai hari ini. Kita boleh menikmati kuasanya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengurangi kesempatan pada saat ini. Saya akan masih beberapa hari yang lalu merayakan hari Kongian. Jadi selamat hari tahun baru Imlek, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya katakan tadi itu bahwa berkat orang jujur. Berkat itu adalah karunia yang diberikan Tuhan oleh karena kejujuran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan bagaimana anak-anak Tuhan harus jujur, harus adil, tidak curang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejujuran dikatakan merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi kualifikasi seorang sukses di dalam hidupnya. Orang yang akan menjadi sukses apabila dikatakan kejujuran yang dia miliki. Sebagaimana hasil riset dari Thomas J. Sandley dikatakan saudaraku bahwa sukses itu, dia seorang mengatakan tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Dia berkata kejujuran itu menentukan suatu kesuksesan. Orang yang jujur akan dipercaya orang. Orang yang jujur akan diberikan Tuhan, dikatakan karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam risetnya ditemukan bahwa kejujuran merupakan faktor tertinggi yang menentukan seseorang sukses. Kejujuran akan menentukan sukses. Yang pertama dikatakan saudaraku, orang yang jujur adalah orang yang dikatakan lurus hatinya, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang dan tulus ikhlas. Itu orang yang jujur. Dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan akan diberi karunia keselamatan bagi orang yang jujur. Di dalam dunia dikatakan dipercaya oleh orang. Dipercaya. Sehingga kalau dipercaya terus dan terus menjadi banyak orang senang saudaraku. Saudaraku, Tuhan berkenan dan memberkati orang yang jujur. Dan orang yang jujur akan dipercaya orang lain. Tadi saya katakan Tuhan berkenan memberkati orang yang jujur dan juga dipercaya oleh orang lain. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar dari Amsal pasal 11 ayat 1 sampai 11.
Tolong dibantu. Amsal 11 ayat 1-11, demikian bunyi firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini, kalau dikatakan tadi di ayat 1 saudaraku, yang merupakan yang perlu kita renungkan saudaraku, apa ciri hidup dari orang yang jujur? Cirinya, tandanya saudaraku. Orang yang jujur itu punya tanda, punya ciri. Yaitu kalau dikatakan ayat 1 dan 3 saudaraku. Cirinya adalah orang yang jujur. Apa ciri orang yang jujur itu adalah neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Batu timbangan hampir bersamaan kata di sini. Timbangan itu dengan neraca. Ukuran. Tuhan akan ingin apabila timbangan yang tepat. Saudaraku. Kalau di dalam orang berdagang dikatakan saudaraku. Ada yang menggunakan timbangan. Ada yang menggunakan harga. Jadi kita saudaraku dikatakan jujur. Jujur menggunakan timbangan kita. Kalau misalnya dikatakan neraca kita. Kalau kita misalnya menjual sesuatu, kalau misalnya timbangannya harus benar-benar dicek dengan baik. Misalnya saudaraku, jangan kita katakan yang kita jual sudah 3 kilo padahal baru 1,5 kilo saudaraku. Itu tidak jujur saudaraku. Menjual sesuatu, kita misalnya harga yang mau kita jual misalnya 100.000, ya 100.000. Ditawar orang, kita katakan modal kita memang 100.000, kita katakan, oh belum sampai ke situ. Belum sampai, saudaraku. Ini misalnya kita katakan 100.000 tadi modalnya, ya. Kita katakan dia misalnya mau membeli 130.000 misalnya. Oh itu rugi. Itu rugi katanya padahal sudah untung. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Memang orang yang melakukan pekerjaan, orang yang berdagang pasti untung saudaraku. Kalau tidak untung tidak mungkin kita jual. Tetapi saudaraku tidak boleh kita mengatakan kita sudah untung tapi kita katakan rugi. Itu adalah berbohong saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita katakan sudah pas 1 kilo padahal masih kurang berapa on. Itu berbohong saudaraku. Ya saudaraku yang dikatakan neraca yang memakai timbangan yang tepat itu yang disenangi oleh Tuhan. Bahkan di ayat 3 juga dikatakan cirinya dikatakan ayat 3 orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi artinya yang curang tidak dibutuhkan. Hanya ayat A-nya dikatakan saudaraku orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Kita perlu dipimpin oleh ketulusan saudaraku. Ketulusan dan keikhlasan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang dikatakan ciri orang jujur. Ciri orang jujur tandanya menggunakan hal-hal yang pas, yang tepat. Tidak berbohong. Dia adil saudaraku. Tidak berbohong. Kalau masalah untung itu wajar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Tapi jangan kita katakan kita belum untung, padahal kita sudah untung. Itu berbohong saudaraku, berarti kita tidak jujur. Kita harus jujur saudaraku. Tentang masalah untung besar dan kecil itu tidak jadi masalah saudaraku. Tetapi jangan kita katakan kita belum untung padahal sudah untung. Itu yang tidak jujur saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan saudaraku. Apakah kita sudah menyatakan karakter kejujuran dalam bersikap, di dalam berperilaku. Di dalam berperilaku saudaraku, karena dikatakan tadi orang yang jujur akan dipimpin oleh kebenarannya atau dipimpin oleh Tuhan atau diberikan karunia saudaraku. Dan disenangi orang. Jadi hidup kita ini ada dua macam saudaraku, dikatakan kita mau berkenan di hadapan Tuhan dan disenangi oleh orang. Termasuk saudaraku seperti salib itu. Hubungan kita kepada Tuhan, ya hubungan vertikal. Hubungan kita salib itu saudaraku hubungan horizontal. Jadi kita juga rindu orang lain senang dengan kita. Apabila kita mitra yang disenangi oleh orang, yang bisa tetap mendapatkan laba, mendapatkan untung. Kita juga senang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan juga dikatakan kita disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan senang tentang perbuatan-perbuatan jujur bagi anak-anaknya, bagi orang percaya saudaraku. Jadi apakah kita, kalau kita masih belum, perlu kita bertobat saudaraku. Karena dikatakan di sini, apakah kita sudah menyatakan karakter kejujuran di dalam bersikap dan berperilaku. Bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam bergaul, di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan kejujuran? Saudaraku, ada banyak yang di dalam pekerjaan kita sehari-hari yang harus mementingkan kejujuran saudaraku. Misalnya dipercayakan seseorang suatu usaha kepada kita. Kita mengembangkan. Tentu di sana sangat penting kejujuran. Supaya hubungan kita selamanya menjadi langgeng. Sehingga kita tetap mendapatkan juga bersama-sama mendapatkan untung di dalamnya saudaraku. Saudaraku, satu contoh. Misalnya kepada si A diberikan satu toko untuk dikembangkan, diusahakan. Ya, itu tentu mendapatkan hasil, mendapatkan untung, mendapatkan upah. Tetapi kalau yang diberi kepercayaan kepada si A tadi tidak lagi jujur, tentu tidak akan langgeng. Pasti si pengusaha tadi akan memutus hubungan kerjanya. Sehingga dia si A tadi tidak mendapatkan untung lagi di kemudian hari. Oleh sebab itu sangat penting kejujuran. Itu salah satu contoh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kita supaya dapat melakukan kejujuran itu. Kita mohon kepada Tuhan supaya diberikan hati yang adil, hati yang jujur untuk kita. Saudaraku, banyak contoh-contoh lain saudaraku yang bisa menghasilkan yang menjadi hubungan yang ramah, hubungan yang erat, hubungan yang indah bersama-sama teman oleh karena kejujuran saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang ketiga saudaraku, apa berkat yang diterima? Apa berkat yang diterima orang yang jujur? Di dalam ayat bacaan kita pada pagi hari ini saudaraku, di dalam ayat 6 dulu akan kita baca saudaraku. Tolong baca dulu ayat 6-nya. Saudaraku bagian A-nya. Ayat 6 bacaan kita. Pasal 11, Amsal 11 ayat 6-nya. Amsal 11 ayat ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Ya, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Berarti orang yang jujur itu disenangi, disukai oleh mitra kerjanya, oleh saudara-saudaranya, oleh teman seimannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa dikatakan di situ orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Dilepaskan artinya tidak terjerat dia dengan masalah apa. Tidak ada hukum yang menentang kejujuran itu saudaraku. Kalau sudah jujur, saudaraku dikatakan tadi
diberikan oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan, dan disenangi oleh orang lain, saudaraku. Maka dikatakan di situ, saudaraku, tetapi kalau orang yang fasik, orang yang fasik, orang yang berbohong, yang suka tidak adil, dikatakan akan malah membuat dia menjadi rugi, saudaraku. Rugi di dalam Tuhan dan rugi di dalam hubungan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sehari-hari pentingnya kita jujur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan di ayat 11-nya dikatakan, saudaraku, berkat bagi orang jujur itu adalah berkat orang jujur memperkembangkan kota. Memperkembangkan kota artinya di sini berarti membuat dia semakin termasyhur, saudaraku. Membuat dia semakin jaya, membuat dia semakin, boleh dikatakan semakin dihargai. Kalau dikatakan memperkembangkan kota. Nah, istilah ini, saudaraku, sangat luas artinya. Kalau dikatakan memperkembangkan kota, berarti membuat dia semakin disayangi, semakin dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan jujur itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Perbuatan jujur sangat penting. Karena dikatakan jujur, ada itu berkat dari jujur. Berkatnya adalah diberikan karunia Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang jujur di dalam bekerja akan senantiasa dipercaya orang lain. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita jujur di bidang usaha kita, misalnya kita dipercayakan orang satu usaha kepada kita, kita jujur melakukannya, pasti akan dipercaya akan lama pekerjaan itu untuk kita. Dari pekerjaan itu kan kita mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita tidak jujur, mungkin sebentar kita akan di stop. Tidak ada hubungan lagi, diberhentikan. Sebagai karyawan, tentu pentingnya jujur. Sebagai pegawai, tentunya jujur. Sebagai pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari apapun, kita pentingnya jujur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap jujur melakukan di dalam bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari berbeda-beda talenta, berbeda-beda pekerjaan yang diberikan kepada kita yang harus mengandung kejujuran, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai saya bersaksi, saudaraku, sedikit tentang tentang hubungan dengan bersaudara, ya, dengan kenalan, saudaraku. Saya sudah sampai hampir belasan tahun dipercayakan untuk mengurus kontrakan saudara saya. Ada teman putar-putar. Itu namanya, saudaraku, kalau kita tidak jujur mengatakan apa ini dan itu dan sebagainya, saudaraku, mungkin akan dialihkan, saudaraku, ke orang lain. Tetapi karena kita sekecil apapun permasalahan di kontrakan itu, kita dengan jujur. Kalau misalnya ini rusak, kita kasih tahu rusak. Kalau ini berhenti, kita kasih tahu berhenti. Kalau ini yang masuk, kita kasih tahu yang masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya seperti itu, saudaraku. Bukan membanggakan diri, saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dikatakan pentingnya kita untuk hidup jujur. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bertindak di dalam perilaku kita sehari-hari, saudaraku. Sebagai karyawan toko, juga kita harus jujur di sana, saudaraku. Kalau sebagai karyawan toko, ya, tidak jujur, selalu merugi tokonya. Kemana hasil penjualan selama ini? Kok bisa begini? Barang-barang habis. Contohnya, saudaraku, tentu akan berpikir sebagai pengusahanya, dia akan memberhentikan karyawannya. Karena mungkin kalau tidak jujur karyawannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam bekerja kita sangat penting dikatakan hidup jujur, berperilaku jujur supaya kita dipercaya orang lain. Karena orang lain yang sering hubungan kita dan juga
akan menerima berkat dari Tuhan atas segala usahanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kejujuran kita walaupun sedikit hasil, kalau itu hasil yang diberkati oleh Tuhan, itu menjadi berkat bagi kita. Karunia. Kalaupun banyak dan tidak dari arah yang baik, tidak menjadi berkat, saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita hidup jujur. Satu contoh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Misalnya saudara-saudara yang di rumah, saya tanya misalnya begini, jujurkah saudara? Misalnya gini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang di rumah, apakah siap waktu kita ibadah, tetap kita menggunakan ibadah yang sesungguhnya walaupun online? Apakah di antara saudara ada hanya begitu-begitu saja? Biarlah karena di rumah. Karena di rumah ibadahnya. Biarlah pakai hewai saja. Karena di rumah sambil makan. Sebenarnya jangan saudaraku. Ibadah-ibadah dulu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita sambil ini dan sambil itu saudaraku. Saudaraku yang dikasih, saya percaya memang tidak ada yang seperti itu. Tetapi kalau ada seperti itu. Sambil bekerja ini, pegang itu. Biarlah dengar juga firman Tuhan. Dengar juga pujian. Saya kira saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perlu bertobat. Harus jujur. Mungkin kalau ditanyakan, saudara melakukan sesungguhnya yang sungguh-sungguh beribadah. Pasti jawabnya sungguh-sungguh saudaraku. Tetapi kalau misalkan tidak, masih ada saudara yang masih sambil kerja itu dan itu di dalam ibadah walaupun online saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh di saat ibadah dulu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini di rumah saudaraku. Jadi kejujuran itu sangat penting saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan karena tidak dilihat ya dari gereja saudaraku, tetapi Tuhan melihat kita. Ya, Tuhan melihat kita, mengetahui segala kebutuhan kita, segala keadaan kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kejujuran menjauhkan kita dari segala niat jahat di dalam hati dan pikiran kita terhadap orang lain. Bahkan kalau kita jujur akan menjauhkan pikiran kita, ya mencelakakan orang lain. Pasti berbuat bagaimana berbuat sebaiknya kepada orang lain. Membuat rekan kerja kita beruntung supaya kita juga beruntung. Itu namanya jujur saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki orang percaya selalu bersikap jujur di dalam bekerja. Jadi dua hal saudaraku. Secara rohani kita dirindukan oleh Tuhan hidup bekerja secara jujur. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini rekan kerja kita menginginkan kita hidup secara jujur. Saudaraku, puji Tuhan saudaraku. Kalau kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita berlaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari saudaraku. Di dalam segala hal harus kita jujur saudaraku. Baik sesama anggota jemaat kita jujur. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di mana apa saja pun kita mau hidup jujur saudaraku. Jadi tidak merencanakan hal yang jahat terhadap sesama. Tidak merencanakan hal yang jahat terhadap sesama. Baru itu yang dikatakan jujur. Kita mesti adil saudaraku. Jangan curang. Jadi tidak munafik. Tidak bermuka dua. Saudara tahu bermuka dua? Kalau bertemu dengan yang satu. Ya. Pura-pura baik dengan yang waktu temannya bertemu. Tepat setelah bertemu dengan yang lain, dia mengata-ngata yang temannya yang tadi, saudaraku, itu namanya bermuka dua. Ya, bermuka dua. Jadi jangan seperti itu dikatakan, jangan munafik. Jangan pura-pura berkata baik, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan saudaraku, jangan bermuka dua, tidak melakukan kecurangan. Jangan sampai melakukan kecurangan, saudaraku. Itu nasihat untuk kita pada pagi hari. Jadi berkatalah dengan jujur. Berkatalah dengan jujur dan apa adanya.
Jangan muluk-muluk, saudaraku. Mau terus berkata apa adanya, jangan berlaku curang terhadap orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Jadi jangan pura-pura membaiki seseorang itu supaya mendapatkan apa dari orang itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan berjanji memberkati hidup orang yang berlaku jujur. Tuhan berjanji. Jadi kalau kita jujur dikatakan memberkati hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan berjanji memberkati hidup orang yang berlaku jujur. Kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan untuk supaya Tuhan memberkati kita untuk menjalani hidup sehari-hari dengan sikap hati yang dan tindakan yang jujur. Inilah kerinduan hati kita. Supaya kita tidak berlaku curang terhadap orang lain, terhadap siapapun. Jadi kalau masih ada sikap ini di dalam hidup saya dan hidup saudara dan saya, perlunya kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita berdoa biar kita katakan, Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Mampukan saya berlaku baik. Inilah kerinduan hati saya karena dikatakan tadi, Tuhan memberkati orang yang jujur di dalam melakukan pekerjaan dan disenangi oleh orang lain. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalilah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kita. Kalau dikatakan tadi kita mohon ampun di hadapan Tuhan, kalau terkadang kala masih kita ada sifatnya berbohong kepada saudara kita, apapun itu kepada keluarga kita, seringkali mungkin kita berkata, ya berbohong untuk kebaikan. Sebenarnya berbohong itu tidak ada kebaikan, saudaraku. Berbohong adalah bohong, berbohong itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sekianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mengajar dan mendidik kami supaya kami bersikap jujur. Dan Tuhan rindu orang yang jujur Tuhan berkati. Dan orang yang jujur disenangi oleh orang lain. Biarlah kami Tuhan, Engkau mengajar kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami senantiasa tidak berlaku curang kepada siapapun. Biarlah tindakan kami di dalam kehidupan sehari-hari menjadi menyenangkan hati Tuhan dan menjadi menenangkan saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jikalau kami masih terkadang misalnya Tuhan untuk berbohong, ampuni kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, urapi kami. Sehingga kami menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan orang yang jujur melakukan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Khususnya Tuhan di masa pandemi ini. Kalau kami pada saat ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Baik itu secara online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir senantiasa. Di setiap permohonan kami, di setiap seruan kami percaya Engkau hadir di atas segala pujian kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bagi kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, buat jemaat kita dimanapun ada, biarlah di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Saatnya hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling rendah. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan hikmat marifat dari surga.
sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa buat hamba-hambamu dimanapun untuk melayani pekerjaan Tuhan, di kota, di desa, sampai di desa sangat terpencil sekalipun, biarlah karyamu, karya terbesar Engkau nyatakan Tuhan. Karena kami percaya pada masa-masa sekarang ini, sampai sekarang ini juga mujizat-Mu masih tetap ada Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan buat anak-anak-Mu, buat sahabat-Mu yang meneruskan melaksanakan pekerjaan-Mu Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia Tuhan, lansia, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru senantiasa di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pembangunan gereja. Kami percaya jikalau Tuhan yang memberkati, jikalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya Bapa. Kami percaya jikalau Tuhan yang memberkati untuk pembangunan gereja, itu boleh terjadi dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, menjelang siang ini Tuhan, di saat kami mau berpisah satu sama lain, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami ada, kami tetap ada di dalam pengawasannya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang peduli dan mengerti buat masalah-masalah kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima kasih Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Happy Sunday and God bless you.